Ini Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita pengen sharing-sharing mengenai motivasi menuju hidup sehat. Kita hari ini diikuti oleh komunitas ODAI hari Sabtu yang cerah. Mas Solid bisa mulai ditayangkan presentasinya, share-nya. Oke, jadi ceritanya itu begini. Sebentar ya, sebaiknya memang PPT ya. Sebentar Mas Solid, tahan dulu recordingnya. Saya kirim yang bentuk PPT saja ya. Tunggu. Tapi gini udah oke, Mbak. Udah oke ya? Oke, sudah saya send. Saya mulai ya. Sudah saya send, Pak Mas Solid, kalau mau diganti silahkan. Oke. Untuk sesi pagi ini bukan sesi sharing, bukan sesi untuk memberikan suatu materi, bukan. Saya mohon kesediaan teman-teman semua di sini untuk cooling down. Ibaratnya kita punya botol pikiran itu dikosongkan sedikit untuk bisa mendengarkan tubuh kita. Jadi hari ini yang ikut presentasi itu bukan Marieta, bukan Eva, bukan Eka yang memikirkan, bukan, tapi tubuh kalian. Tolong fokus ke tubuh masing-masing, di mana di dalam tubuh kita itu sekarang ada yang sedang dirawat karena tubuhnya membutuhkan ada satu perbaikan, pemulihan. Jadi yang tidak hanya pikiran kita, tetapi kita juga ada raga kita yang ikut di sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena kedepannya asupan yang akan saya share di sini itu adalah tidak hanya asupan untuk pola pikir, tapi untuk badan kita juga yang sering kita lupakan. Kita sering banget ngelupain. Kita hanya fokus pada keinginan, pada kemauan, tapi lupa badan kita itu butuh apa, gitu. Nah, untuk saat ini sekitar 20-30 menit ke depan, mohon untuk mengedepankan fisik kita. Jadi Marieta bukan Marieta si akunya, tapi iya Marieta yang punya lambung itu butuhnya apa, yang kalau ada kalau lagi nyeri Mbak Ai mungkin lagi nyeri itu, oh iya ini kakiku ikut aku pikirin gitu ya. Sekarang begitu, kita mengikutinya dengan cara begitu. Oke Mas Solid, silakan. Saya sebut 7 langkah. 7 langkah ini share screen-nya Mas Solid, judulnya. Jadi 7 langkah ini tidak berarti di langkah ke-8 kita langsung sehat, tidak. Jadi begini, 7 langkah itu satu paket. Jadi bisa itu tergantung dari awal kita. Kan macam-macam nih. Ada yang sudah kayak tadi Eka lagi minum MP 32 mg per hari. Kondisinya seperti itu, beda dengan Marieta yang mungkin masih bisa beraktivitas. Beda, startnya beda. Nah, nanti setiap orang itu akan mencapai kondisi sehat normal bisa di 7 langkah yang ke-10, 7 langkah yang ke-50, 7 langkah yang ke-100, itu tergantung bagaimana kita mau menerimanya. Tapi ini adalah paketan, satu paket. Oke, kita lihat dulu langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah, ini penting banget, ini dasar dari semua langkah, ini harus kuat. Kenapa saya bilang begitu? Ini adalah masalah keyakinan, ini urusan masing-masing pribadi dengan Tuhan. Kita di sini adalah multi religi ya. Kebetulan kalau saya bicara dalam perspektif Islam, mungkin teman-teman yang non-muslim nanti bisa sharing juga. Kenapa ini penting? Karena begitu, pada ingat nggak
saat pertama kali kita didiagnos punya autoimun. Rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana pada saat kita didiagnos autoimun? Ada yang kaget, ada yang jarang yang bisa langsung menerima. Kebanyakan japri-japri yang masuk ke saya itu deny. Apaan sih nih? Masa sih? Enggak mungkin salah. Yang kedua, kalaupun ia bisa terima, ada yang nyalah-nyalahin Tuhan. Kok saya sih yang kena? Kenapa harus aku sih? Gitu kan. Jadi proses deny, proses menyalahkan Tuhan, proses hal-hal seperti itu kalau orang lomba lari itu start awalnya itu ada yang berat, ada yang cepat gitu kan. Nah itu tergantung bagaimana kita accepted. Jadi ini accepted dulu. Oh ya sudah, ya Tuhan aku terima kondisiku seperti ini. Kan ini teman-teman ini pasti pada googling autoimun itu apa, sebabnya apa. Dokvi sudah bilang kita ngomongin inflamasi, sebabnya autoimun itu bukan masalah kena virus hari 2 hari langsung sakit, enggak. Tapi kalau kita kemarin dengerin ceramahnya Dr. Sarah, itu inflamasi itu masalah kebiasaan bertahun-tahun sehingga menyebabkan autoimun juga. Dokvi bicara mengenai leaky gut, mengenai kebiasaan makan yang bertahun-tahun juga yang menyebabkan itu flare gitu kan. Jadi kalau kita accepted dulu nih, oh iya ya, ngaku dulu deh. Aku dulu kan begini. Oke, ini mungkin pelajaran. Terus himahnya apa? Itu accepted dulu. Kalau udah accepted, udah enak. Kedepannya kita mau ke langkah 2, 4, 5, 6, 7 itu udah ikhlas aja, udah nerimo aja. Nggak banyak ngurutu, nggak banyak nyalah-nyalahin. Gitu kan. Oke. Langkah yang kedua itu adalah kalau sudah tahu, nah ini dia nih. Saya bilang pengobatan ini sangat luas. Jadi tidak hanya berobat medis, tapi berobat lain-lainnya. Tapi kita tahu bahwa profesional yang mempelajari mengenai pengobatan dan sudah bertahun-tahun belajar itu kan cuma dokter, benar nggak? Dokter. Nah, memilih atau menentukan dokter itu murni adalah keputusan kita. Tapi ini banyak yang tidak disadari. Sehingga kemarin ada juga yang WhatsApp di grup itu, saya kalau berhadapan dengan dokter, kayaknya orangnya ada di sini deh. Saya tuh kalau nggak ditanya sama dokternya, saya nggak bisa ngomong keluhan saya itu apa. Jadi begini, kalau kita sudah kita sadari dulu bahwa dokter itu kita yang mutusin, kita yang milih itu, oke aku setuju akan ke dokter itu. Dan tolong diingat bahwa dokter ini memiliki ilmu di mana diagnosanya itu didasari oleh hasil-hasil dari laboratorium, kemudian dari memeriksa gejala klinis, dan yang ketiga yang penting adalah bagaimana kita menjelaskan jujur, secara lugas, apa yang kita rasakan. Jadi, nah, satu lagi nih, kita tahu ada satu dokter yang antriannya sampai ratusan, sampai kalau misalnya mau kontrol aja nunggu 1 bulan, kita tahu ya, saya nggak sebut nama ya. Begitu berhadapan dengan beliau, mungkin kita sadar dulu nih, oh ya, ini dokter bukan paranormal, beliau akan memberikan diagnosa, memberikan dosis obat dengan baik, kalau saya membantu mengutarakan data yang ada. Kita bawa misalnya hasil lab, bisa dibaca tuh sama dokter, gejala klinis, terus kita diem. Nah, sebaiknya sebelum memeriksa ke dokter, kita catat dulu. Malamnya tuh kita renung dulu. Kita, apa sih yang aku rasain? Obat-obatnya dicatat dulu. Kemudian kemarin itu saya sudah melakukan pelanggaran apa dan mengakibatkan apa. Terus tiba-tiba misalnya tanpa disengaja saya makan ini benar alergi ini. Itu semua dicatetin. Karena kadang-kadang kalau ketemu dokter itu ada yang grogi. Bener loh Dok Sar. Itu ketemu dokter udah grogi duluan.
Apa yang dirasa Bu? Ya gini lah, nyeri dok. Nah, satu lagi ngomong nyeri, dokter itu seneng belajar ilmu manajemen nyeri deh. Itu ada skala 1 sampai 10. Dokter itu akan seneng kalau bilang, dok, saya semalam nggak bisa tidur, bangun-bangun saya nyeri level 5-6 lah. Biasanya itu 2-3 dan saya bergerak. Itu dokternya enak, bener nggak, Dovi Doksar? Kalau misalnya datanya lengkap kayak gitu tuh enak. Nah, itu dicatat. Kadang-kadang kita tuh melihat dokter tuh kadang-kadang kayak euforia gitu, Dovi. Apalagi cantik kayak Dovi ya. Ini aku mau ngomong apa ya gitu. Aku mau apa ya? Itu dicatat satu-satu. Iya, 3 hari yang lalu saya habis makan gluten, paginya itu nyeri. Nah, itu dicatat semua. Jadi enak kita ngomongnya. Enak kita ngomongnya. Nah, sekarang banyak orang yang tiba-tiba di grup bilang, aduh, dokter A, MP ku dinaikin, yang ini diturunin. Lah, kita introspeksi diri pada waktu kita kontrol ke dokter, apakah kita sudah memberikan data yang kita rasakan sejelas-jelasnya. Ini nggak susah loh, orang itu badan kita sendiri kok. Nah, makanya saya bilang tadi di awal, ini bukan sesi untuk untuk berpikir, enggak. Tapi dengerin badanku ini. Jadi kalau aku mau ke dokter, aku tuh mewakili badan aku. Apa yang aku sampaikan, apa yang aku sampaikan ke dokter ya. Jadi kita ada empati sama tubuh kita. Kita tuh seringnya orang autoimun tuh saking baiknya banyak mikirin orang lain sampai lupa mikirin badan sendiri. Ibaratnya tuh nggak enakan gitu kan. Nah itu langkah kedua. Langkah ketiganya itu belajar. Nah belajar itu begini. Saya tahu saya nggak perlu, mungkin di sesi ini saya nggak, di langkah ini saya nggak perlu ngomong banyak karena orang-orang ODAI ini jagolah googling. Nah kita lihat tuh kalau udah diskusi di grup, wah ilmunya banyak. Yang terpenting itu bukan apa yang kita tahu, tapi bisa menerima, intinya itu mengosongkan botol apabila ada masukan-masukan kepada kita. Kita bisa mempertimbangkan. Nah itu jauh lebih berat daripada kita memegang prinsip, namanya orang perfeksionis ya kebanyakan ya. Kita pegang prinsip pokoknya aku begini dan aku minum ini akan begini. Orang lain mau ngomong apa udah sebodoh amat gitu kan. Menurutku langkah yang benar tuh seperti ini. Nah belajar tuh nggak seperti itu. Tapi mau memahami mau menerima apa pendapat orang lain, apalagi yang ngasih pendapat itu adalah orang yang sesuai dengan ilmunya, dengan ahlinya. Gitu. Itu bisa kita, itu harus kita dengarkan, kita pertimbangkan. Dan yang penting jangan stres. Kebanyakan googling stres sendiri. Stres sendiri karena banyak yang kita tahu gitu kan. Banyak yang kita tahu. Terus karena kita nggak punya ilmu, nah kalau dokter kan belajar tahu sendiri tuh, spesialisasi aja 8 tahunan ya. Belajar itu ya 8 tahun loh. Lah kita baca googling 10 menit, udah berasa ilmunya banyak. Itu berasa ilmunya banyak, udah sharing kemana-mana, kita tahu ini. Padahal dokter itu 8 tahun loh, gile nggak? Kita itu udah, kalau misalnya kita itu udah punya gelar, itu udah berasa dokter, udah nempel aja tuh. Gitu. Langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu jadikan makanan itu adalah sebagai obatmu. Oke. Intinya begini. Soal makan. Saya berpendapat bahwa kita tidak perlu pegang satu protokol tertentu mengenai apa yang harus kita makan sehari-hari. Artinya begini. Tolong, yaitu itu yang di awal. Perhatikan badanmu. Saya sedang sakit apa yang lagi flare, apa yang badanku ini nggak boleh, itu dengerin. Jadi jangan maksa. Kadang-kadang orang makan, itu yang diperhatikan, dia pilih kasih. Yang diperhatikan itu hanya lidah. Enak, sesuai dengan selera, atau pikiran, aduh, lagi mood pengen ini nih, pengen itu. Nah itu yang diturutin. Padahal saat itu kita lagi flare, lambung kita lagi nggak enak. Dan aku tahu bahwa aku tuh alergi gluten, tapi masih aja. Nah,
Yang lebih parahnya itu tubuh kita kalau bisa protes loh. Itu habis makan lupa, habis gitu bilang ke grup, aduh aku nggak enak gini. Kalau ditanya habis makan apa, enggak tuh, lali. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang flare atau apa, alangkah baiknya untuk hari-hari itu sedang masa treatment ya, itu mencatat apa yang dimakan, kemudian apa dampaknya. Saya dulu melakukan itu. Jadi diet yang bagus itu bukan dalam satu waktu, tapi seumur hidup kita bisa pakai. Nah, kenapa saya tidak berprinsip bahwa tidak perlu memegang satu protokol pola makan tertentu? Karena tadi itu, pada misalnya 7 langkah yang ke-10, badan sudah ada perbaikan. Nah, itu makanan udah bisa lebih bervariasi lagi. Kemudian ke langkah yang ke-50, saya sekarang sudah remisi ya. Mungkin ini teman-teman yang masih baru, Eka atau Mbak Eva yang masih baru, dulu 2016-2017 saya sampai masuk ICU itu saya makan strict banget, jadi nggak bisa makan sembarangan juga sama. Tapi sekarang saya alhamdulillah sudah remisi. Saya nggak mau deh share di sini saya makan apa aja, nanti nggak fair juga ya, karena pada kepengen ngiler lagi kan. Tapi intinya begini, pencernaan saya sudah membaik. Yang dulu mungkin leaky gut-nya itu masih parah sehingga saya kalau makan yang salah sedikit itu bisa alergi, kena plester aja udah merah gitu. Nah, sekarang itu sudah enggak lagi. Artinya apa? Yang protokol makan pada tahun 2016 dibanding dengan pola makan protokol makan saya di tahun 2020 ini sudah beda. Jadi sudah ada peningkatan. Ini langkah ke-7 ke berapa puluh saya tadi nggak ini, tapi diibaratkan seperti itu. Kita akan terus menuju ke perbaikan. Kita kan pengen hidup bisa normal gitu. Nah, kalau nanya apa bisa? Yakini bisa. Langkah ke-1, yakini bisa. Saya sudah pernah naik gunung loh, Eka. Tahun lalu tadinya kepengen, tahun ini ada target sebenarnya. Tapi karena pandemi ya sudahlah. Artinya apa? Yang dulu saya berasa nggak mungkin. Nah, itu sebetulnya yang bilang, yang mengatakan tidak bisa itu sebetulnya bukan orang lain, tapi diri sendiri seringnya. Susah, nggak bisa lah. Itu siapa yang ngomong? Diri kita sendiri sebenarnya. Diri kita sendiri. Itu tolong direnungkan. Jadi nggak usah menyalahkan orang lain, tapi lebih baca, pahami diri sendiri. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah ke-5, bahagia, happiness. Kebahagiaan ini sebetulnya satu rumus yang sebetulnya sederhana saja sih. Bahagia itu sama ikhlas itu related sebenarnya. Banyak teori-teori yang bilang bahwa kita nggak perlu mencari. Dengan mensyukuri sekeliling kita, apa yang ada di sekeliling kita, itu sudah menyokong kebahagiaan diri sendiri. Yang kenapa yang bikin kita susah begini, banyak yang bilang ke saya sering bilang itu, Dai, caper, baper, perfeksionis, kemudian ingin menyenangkan orang lain, sampai dia nggak memperdulikan bahwa dirinya juga butuh istirahat, juga butuh untuk cooling down. Dia sibuk untuk menyenangkan orang lain. Nah, akibatnya apa? Tanpa kita sadari, kan kita kalau naik pesawat itu kalau ada bantuan oksigen itu kan kita sendiri dulu, baru kasih ke orang lain. Nah, ini sama. Jadi kalau misalnya badan kita tuh sudah nyaman, nyeri kita itu nggak ada, nanti yang akan keluar, manifestasi keluar pelayanan kepada orang-orang sekitar, itu akan baik. Coba bayangkan, lagi nyeri badan, lagi sakit kepala level 6, misalnya kan, level 6. Kemudian kita ingin menyenangkan bapak mertua, ibu mertua. Mungkin tanpa sadar, bicara kita tuh akan sedikit pedes, nggak enak. Tapi kita nggak sadar karena badan kita lagi nggak nyaman.
Tapi kalau kita menolong diri sendiri dulu, kita menyamankan diri sendiri dulu. Nah, upaya menyamankan diri sendiri ini kemarin saya bilang di grup sempat ya memang harus tanda kutip egois. Egois itu artinya apa? Bukan ini menang sendiri, bukan. Artinya mendahulukan untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Nggak apa-apa. Nah, kalau lagi tahap seperti itu, kita butuh me time sekian, recharge misalnya 2 jam, tapi selebihnya kita bisa 2-3 hari akan membaik. Nah, lebih baik lakukan itu. Pada saat melakukan itu, pikiran nggak usah kemana-mana. Aduh, nggak enak lah sama si ini. Aduh, nggak enak lah sama si itu. Nah, itu akan nggak efektif. Boro-boro bisa tidur kalau kayak begitu. Nah, kita kalau benar-benar waktu mau tidur, itu gunakan untuk kita sadari bahwa itu recharge badan saya. Nah, pada waktu mau tidur itu yang langkah-langkah itu, langkah 1 sampai dengan langkah 4 kita lakukan dengan baik, minum obat pun kita itu juga harus bahagia loh. Saya kan ngajari kelas kefir tuh. Di kelas kefir saya bilang memelihara kefir itu harus happy supaya kefirnya subur gitu kan, supaya bisa bertumbuh. Kemudian kita doa-doa karena hasil fermentasi kefir itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan menjadi mitra badan kita untuk memperbaiki tubuh. Itu sih kefir loh. Nah, sekarang bagaimana kalau badan sendiri? Kita akan masukin obat dari dokter. Tapi masukinnya itu tidak dengan happy, tidak dengan doa, malah gerutu. Ini dokter ini gimana sih? Dari dulu 10, sekarang ditambah lagi. Dia tuh bisa nggak sih ngerti kemarin ini. Nah, ini obat yang di tangan dan akan masuk. Kita pernah dengar teori kan, air kalau diomongin bagus itu akan membentuk kristal-kristal yang baik. Nah, obat ini kan kita minum bersama air tuh. Udah kitanya ngedumel, jadi airnya tuh kristalnya akan rusak. Kemudian si H2O ini akan bereaksi dengan obat yang dari dokter ini. Kita bayangkan di dalam tubuh kita tuh akan seperti apa. Si kefir yang kita pernah belajar itu seperti itu ngefek ya, kelihatan di depan mata tuh ngefek. Ada yang dia nggak mau berfermentasi, ada yang jadi busuk, ada yang nggak jadi-jadi. Nah, sekarang tubuh kita yang lagi flare, kita akan masukkan air dan obat dari dokter, tapi tidak disertai dengan rasa syukur, doa, dan lain-lain. Itu bisa dibayangkan. Nah, kalau malam udah minum obat, tidur udah cukup, happy, itu kalau kita sudah nyaman, itu teori happiness itu sudah tidak terlalu sulit lah. Gitu. Sebenarnya happy itu sebetulnya kan perasaan yang tidak bisa diukur dengan materi, benar nggak? Dengan lain-lain, teman-teman sudah banyak belajar deh soal itu. Next, langkah yang ke-6. Berbagi. Nah, ini saya ingin menyoroti mengenai berbagi. Kita punya komunitas. Komunitas sekarang udah berkembang menjadi 4 grup ya. Cukup banyak juga ya. 4 grup 500-600 orang. Cuman coba kita renungkan. Nah, ini mudah-mudahan apabila teman-teman bisa menerima hal ini, bisa untuk dipraktekkan dan di-share dengan teman-teman yang saat ini mungkin berhalangan untuk mengikuti Zoom ini. Jadi begini, ada beberapa yang di komunitas dia sharing. Sharing itu artinya, sharing itu kan membagi bisa pengalaman, bisa pemikiran ke dalam grup chat, dia ketik. Tapi dia lupa caring-nya. Karena dia lupa caring-nya, ada yang cuman chat, isinya mengeluh, tanpa memikirkan ada ratusan orang lain yang ikut membaca, dan dia lupa bahwa si reader itu maybe kondisinya lebih buruk dari yang ngechat ini. Contoh, dia karena lagi ribut sama si suami atau apa ini. Yang baca contohnya Mbak Eva yang lagi di rumah sakit, yang lagi berjuang. Satu lagi yang baca itu adalah teman kita yang lagi ngantre di BPJS yang untuk dapetin obat susah. Sementara ini ngechat dengan enaknya, gitu kan, mengeluh.
Nah itu caring-nya nggak ada. Saya mohon kita sudah sudah punya komunitas ini. Sharing itu adalah hal yang baik, tapi alangkah lebih baiknya jika diikuti dengan caring. Artinya apa? Kalau sudah sharing misalnya problem atau apa, kalau misalnya ada yang ngasih masukan, ini kan timbal balik. Kita sudah dengan sengaja mau sharing di sana. Tapi begitu ada orang ngasih masukan, dia nggak mau terima. Satu. Nah, kalau gitu buat apa sharing di situ? Itu satu saja nih, dia nggak mau terima. Terus yang kedua, dia ngeluh mengenai permasalahan dengan suami misalnya. Dia nggak tahu bahwa ada reader yang lain itu yang tidak punya suami dan dia harus menafkahi anaknya dan sedang ada masalah, gitu kan. Dia lupa itu. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, kita belajar untuk bisa empati. Untuk bisa empati. Saya dulu lagi parah-parahnya itu tetap aktif dalam suatu komunitas. Saya ingin tetap melayani. Mungkin teman-teman boleh percaya atau tidak. Orang-orang yang kita bantu, kemudian membaik dan lain-lain, atau paling nggak lega, itu energi positifnya dia, rasa bersyukurnya dia, bahagianya dia, itu akan balik lagi ke kita. Jadi nggak ada yang hilang. Jadi misalnya kita mendengarkan, ini mohon maaf, saya sendiri juga jauh dari sempurna ya untuk ini, karena ini orangnya sudah banyak. Sementara saya juga kadang tidak sempat untuk membaca satu persatu. Saya terima kasih dan salut dan berdoa untuk kawan-kawan yang bisa saling support teman-teman di grup. Itu yang kita harapkan. Jadi saling support itu artinya ada caring juga. Jadi sharing dan caring juga. Nah, itu kita gunakan Ini perlu karena apa? Kadang-kadang autoimun itu kan tanda kutip agak unik ya. Secara physically kelihatannya sehat. Jadi kalau ada orang lu sakit apa sih gitu. Nah, di sini teman-teman sudah saling paham. Jadi enak kalau ngomong di grup katanya gitu. Di rumah nggak ada yang ngerti atau apa gitu kan. Nah, harapan saya apa yang positif yang didapatkan dari grup ini bisa kebaikan yang memancar yang diperoleh dari grup itu bisa menularkan ke lingkungan di rumahnya, entah di rumahnya atau di kosnya atau di mananya. Jadi orang-orang ikut merasakan kebaikan, kebahagiaan energinya dari sini. Amin ya. Mudah-mudahan itu komunitas ini akan bermanfaat sekali kalau bisa seperti itu. Dan yang kedua, di sini kita bersyukur sekali ada banyak dokter loh yang banyak yang lupa kalau ada dokter di dalam situ. Dan saya bilang tadi, Bapak Ibu dokter ini belajarnya bukan cuma sehari 2 hari kayak baca Google, tapi 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Dan kadang kita lupa kalau bicara sesuatu itu seolah-olah kita lebih ngerti daripada beliau-beliau ini. Mohon maaf ya dok atas kesabarannya, terima kasih. Beliau ini sudah sangat sabar menghandle kita semua. Dan kita appreciate lah, saya atas nama teman-teman Komodai mengucapkan terima kasih nih kepada dokter-dokter yang bersedia untuk mendampingi. Mudah-mudahan sehat terus ya dok ya, paham kita, dan kita sama-sama bisa sehat bersama. Nah kalau misalnya sudah bisa merasakan enak, sehat, dan bisa menjalani kehidupan dengan normal, itu bisa share ke yang lain-lain. Jadi ibaratnya itu akan menyebar, seperti akar itu akan semakin menyebar kemana-mana. Baik, itu share. Langkah yang terakhir adalah aktif bergerak. Nah, ini saya di awal tadi sudah menyapa Dr. Syarah. Beliau setiap hari ternyata jalan joggingnya 5 kilo per hari ya. Aktif bergerak itu seperti ini. Tidak akan sama norma atau target bergeraknya setiap individu. Kita tahu ada yang mungkin lagi di rumah sakit, atau ada yang lagi flare, bergerak sedikit saja itu sulit. Aktif bergerak itu artinya saya menghimbau untuk bukan mengajak bergerak, tetapi menghargai tubuh kita yang sudah mau bergerak. Kasih penghargaan. Misalnya nih, bangun tidur,
Kan ada yang bangun tidur itu sudah saking nyerinya itu ada yang nunggu sekian menit menggerakkan tangan dulu baru dia bisa bangun gitu kan. Ada yang bangun tidur bisa langsung loncat. Ada yang bangun tidur bisa jogging jalan-jalan. Ada yang bangun tidur itu protokolnya itu sekian jam baru dia melakukan aktivitas. Jadi ini beda-beda. Nah, saya mohon begitu sudah bisa bergerak, syukuri, kasih penghargaan pada badanmu. Terima kasih ya, kamu sudah bisa bergerak, kamu sudah kamu sudah ini. Jadi ajak komunikasi. Kenapa? Karena bergerak itu perlu. Saya Sjogren syndrome itu sering merasakan nyeri dan saya sering merasakan bahwa kalau dituruti, misalnya dituruti artinya gini, kalau lagi nyeri itu pengennya tiduran, mager istilahnya. Anak-anak sekarang tuh mager. Itu kalau dituruti itu bukannya makin enak, makin sakit semua. Minimal lakukan gerakan-gerakan. Kita kan sebelum pandemi ada yoga, ada apa, dan di YouTube bisa ditonton itu. Gerakan-gerakan sederhana aja. Paling enggak kalau di Islam itu ada sholat duha itu, Tuhan itu sebetulnya inti dari sholat duha itu apa? Sedekah untuk sendi. Jadi menggerakkan badan sedikit, menggerakkan badan sesuai dengan kemampuan lah. Dan kalau sudah melakukan itu, hargai tubuhmu. Ini aku sudah jalan sekian kilo, aku perlu minum sekian liter, aku perlu asupan ini itu supaya kamu tetap sehat dan besok bisa jalan lagi. Nah, saya rasa 7 langkah seperti itu kalau dirangkum, mudah-mudahan kita bisa menjalani. Kita tetap punya autoimun, tapi ini paling nggak kita semua di sini pasti ingin menuju sehat dan bisa menjalani kehidupan dengan aktivitas dengan normal. Mungkin itu saja. Ini ada Dok Sar dan Dok Vi juga, tapi beliau tidak ada presentasi tertentu topik-topik. Tapi paling nggak saya akan buka. Ini sesi curhat sebenarnya. Sesi curhat secara langsung. Monggo kalau ada yang mau menanggapi pertanyaan tentu tidak hanya untuk saya, ada Dok Sar dan Dok Vi. Mungkin Dok Vi mau nambah atau Dok Sar siapa? Ada yang mau Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya bagus sekali, terutama mengenai masalah aktivitas fisik ya. Saya sarankan memang tetap beraktivitas. Terus kalau belum bisa yoga ya nggak usah dulu dipaksa ya. Yoga itu lumayan berat ya. Saya dulu waktu flare nyoba yoga itu nggak bisa. Saya nyoba stretching seluruh badan. Di YouTube ada stretching yang ringan seluruh badan, itu ikutin aja setiap hari, itu ternyata tubuh makin enak ya. Yang tadinya cenut-cenut ototnya itu dalam seminggu aja sudah hilang betul ya. Kemudian nanti setelah badan lebih enak, bisa olahraga yang lebih naik sedikit intensitasnya sehingga otot-otot terbentuk lebih kuat ya. Otot yang kuat menunjang sendi, menunjang heart tissue di sekitarnya, sehingga sendi, kemudian spine yang menopang kita itu makin kuat. Bayangkan itu ya, orang-orang yang SLI sudah banyak sekali yang total hip replacement, itu bukan hanya karena sendinya yang salah ya, tapi soft tissue sekitarnya itu very weak, tidak pernah dilatih. Jadinya dia kalsium yang masuk tuh sedikit ya, kalau nggak dipaksa tuh nggak bisa. Harus dipaksa kalsium itu masuk dengan cara apa? Exercise. Gitu. Itu salah satu yang penting. Saya lihat sih di sini yang sudah kawakan aja baru oke ya exercise seperti Bu Dwi ya, saya, Dokter Sarah. Tapi yang lain saya nggak tahu loh ya. Cuma saya harus diniatin olahraga itu. Apalagi Pak Joko baru 5 menit sudah keok. Keok dan bangga pula keok ya. Iya. Aduh, saya keok Dok ya sudah. Tapi sudah yang olahraga niatnya lah. Iya, memang pasti capek banget ya rasanya, tambah sakit. Terus ternyata betul loh, setelah kita exercise itu jauh lebih enak badannya. Tulang lebih kuat, sendi itu jauh lebih nyaman. Betul.
Terima kasih Dovi. Dovi ini keluarganya apa ya kalau saya bilang ya olahraga terus putrinya tuh ya. Oh iya, gimnastik Juga. dia. Ini kebetulan yang saya kenal ini pada jago olahraga. Nah, Dokter Sarah itu juga langsing-langsing sehari 5 kilo, cuy. Gimana? Ya, pokoknya pagi itu sebisa mungkin 5 kilo. Tapi memang benar kata Dokvi bahwa emang kita didesain untuk selalu bergerak ya. Jadi bukan olahraga, bergerak yang penting, staying active. Jadi kalau memang nggak bisa jogging 5 kilo, ya jalan 5 menit, mulai dari jalan 5 menit. Tapi memang stretching yang banyak di YouTube itu sangat membantu karena biasanya kita ini, apalagi kita nggak olahraga, apalagi kita inflame ya, yang teman-teman yang kebetulan inflamasi, jaringan ada jaringan namanya fascia. Fascia itu persis di bawah kulit, di atasnya otot. Fascia itulah tempatnya banyak lymph node ya, kelenjar limfa, banyak jaringan saraf yang itu kalau misalnya kita nggak pakai untuk bergerak dan dia inflame itu jadinya kaku. Jadi kita sakit itu, dan itu yang harus di stretch. Stretch itu kadang-kadang dengan stretching yang paling mudah bisa kita lakukan sendiri di rumah. Akupunktur juga tujuannya untuk fascia itu mengalirkan energi ya, Ci kalau nggak salah ya namanya kalau di akupunktur. Kerokan itu juga sebenarnya fascianya yang di loose. Cuman yang bisa kita kerjakan tiap hari sendiri ya dengan stretching. Meskipun jogging 5 kilo tetap aja stretching itu tetap perlu karena beda ya keperluannya jogging dengan stretching kan. Kalau jogging itu kan sebenarnya ototnya nggak terlalu dilatih, jadi harus tetap ada resistance training. Gitu, bener kok itu. Emang kayaknya aku juga pernah share cerita bahwa beberapa tahun yang lalu pernah ketemu sama perempuan tua ya. Dia itu ternyata dia ada di conference yang saya datangi saat itu, nemenin anaknya, dibawa sama anaknya. Jadi anaknya ini dokter dan dia selalu bawa ibunya kemana-mana. Ini si perempuan tua ini duduk di depan saya dan benar-benar cuman duduk, nggak bergerak, tapi staminanya tuh tetap sama dari mulai jam 8 pagi ketemu di breakfast sampai dinner selesai acara. Pas saya tanya apa sebenarnya resepnya dia, ternyata umurnya dia 84 tahun, dia bilang, jangan pernah nggak walking, jangan pernah mengizinkan diri kamu itu nggak berjalan dalam 1 hari aja. Karena once kalau kamu udah kasih mengizinkan diri kamu nggak jalan sehari, nanti hari kedua kamu akan mengizinkan lagi. Itu nature-nya kita, dia bilang. Jadi dia meskipun jalannya cuma hari ini bisa panjang, besok cuma sebentar, nggak apa-apa. Yang penting bangun, jadikan jalan itu memang bagian dari keharusan kita hari itu. 84 tahun loh umurnya. Nggak kelihatan kayak 84 tahun. Hebat. Memang ya betul. Dan kadang-kadang memang ada malesnya ya, apalagi mendung, terus sprinkle gerimis kecil, jalan nggak gue ya? Jalan juga sih akhirnya. Masa umur 84 bisa saya nggak gitu. Jadi teori hukum apa tuh ya? Kelembaman. Memang langkah pertama itu berat ya. Tapi kalau sudah sekian menit itu hormon endorfinnya udah keluar, udah asik banget. Tapi ngelawan udah jadi kebutuhan jadinya. Iya, kalau udah ngelawan kelembaman itu luar biasa. Dok, satu pertanyaan ini. Aku minta jujur ya, Dokter Sarah sama Dokter Vivi jujur deh ngadepin pasien-pasien. Tadi kan saya bilang langkah ke berapa tuh yang pengobatan, langkah ketiga. Ngadepin pasien, lebih senang mana sih, Dok? Pasien yang seperti apa yang dokter suka? Suka tuh artinya begini, dokter akan mudah memberikan diagnosa dan obat, dan menurut pengalaman dokter, dengan seperti itu perkembangan kesehatannya itu akan bagus. Nah, itu tipe-tipe pasien yang seperti apa nih? Pasien idola seperti apa nih? Ini untuk jadi acuan kita nih, untuk jadi smart patient, benar nggak? Dan setelah satu titik tertentu, kita berdoa jangan ketemu dokter-dokter ini lagi. Saya nih udah sekian tahun, aku nggak kontrol-kontrol lagi, ketemu pun aku paling ngajak dia Zoom. Nah, jadi seperti apa, Dok? Siapa dulu nih?
besar dulu deh. Silakan. Jangan Mungkin jangan sebenarnya kayak beda Odai. ya. Mungkin sebenarnya beda kan kalau Dokter Vivi kan profil pasiennya beda dong sama aku ya. Cuman kalau yang pernah datang ke tempatku mungkin tahu ya, ngobrol sama aku pasti panjang. Nggak pernah sebentar. Bukan itu, karena yang namanya functional medicine nih, yang namanya kedokteran fungsional itu kita memang mendudukan si pasien itu di atas kursi yang ceritanya kakinya ini ada 3. Kaki pertama itu kita cari, kalau yang pertama kali datang kita cari memang dari yang mulai sampai yang dia sakit sekarang ini dia ngapain aja. Even sampai ke masa-masa yang dia sendiri belum sadar bahwa dia itu sakit, misalnya sekarang autoimun, tapi dari mulai pertama kali mens itu selalu ada masalah. Dan saat itu nggak dijadikan seperti masalah. Dicari lagi sampai apakah ibunya juga. Jadi kalau di aku tuh gitu. Jadi kan panjang. Sampai kita cari apa kejadiannya sebelum dia lahir, selama di kandungan ya, terus apa kebiasaan hidupnya, bagaimana lingkungan hidupnya, dan kira-kira apa triggernya. Itu di aku. Itu untuk pasien yang baru datang, Mbak Gani, mereka kadang-kadang nggak tahu bahwa itu sebenarnya berhubungan dengan saat ini keadaan dia. Teori setelah mendengarkan kita nggak sadar sama kondisi badan kita tuh bener ya. Kita suka nggak tahu kalau kita sakit, kita nggak sadar. Karena itu sesuatu yang biasa. Misalnya orang yang buang air besarnya gimana? Biasa kok dok, seminggu adalah 2-3 kali. Ada loh yang begitu. Biasa. Gitu. Karena ternyata ibunya juga begitu, semuanya juga di keluarga dia begitu, dan itu sesuatu yang biasa buat dia. Jadi itu yang harus diedukasi bahwa itu nggak benar sebenarnya. Gitu. Sampai ya, jadi kalau kita udah menentukan kira-kira triggernya dia apa, dia harus menghindari ya dengan jurnal tadi itu yang Mbak Ganis bilang, dia harus jurnalin. Karena kalau nggak kita sama sekali, tujuannya kalau di aku, penata laksanaan pasien itu adalah di tangannya si pasien itu, bukan di tangan aku. Iya. Bukan di tangan sang dokter, bukan tanggung jawab. Bukan di aku. Ya, karena itu at the end of the day, this is lifestyle medicine, bagaimana hidupnya dia. Dan Mbak Ganis tahu, aku jarang pakai obat ya, gitu. Dan kalaupun suplemen, that means suplemen itu dicarikan memang apa yang diperlukan untuk reaksi sehari-harinya si badannya tadi itu. Apakah dia perlu vitamin A, vitamin B, vitamin C, apakah dia perlu glutamin. Yang dicarikan yang itu. Ujungnya kalau pasien emang committed untuk mendengarkan dan mengubah lifestyle-nya, dia akan tahu sendiri akhirnya bagaimana jadi their own body whisperer. Dia dengerin badannya. Aku punya beberapa pasien yang benar-benar yang datang tuh dengan Graves' disease, yang tremor, matanya keluar. Sekarang dia yang lebih tahu bagaimana mendosiskan tirozolnya daripada aku. Karena dia tahu. Jadi setiap kali datang dia cuma bilang, sekarang tirozol saya cuma segini, ini propanololnya nggak lagi. Dia yang tahu badannya. Gitu. Jadi kita cuma ya cek aja ya, cuman touch base lagi, udah tahu keadaan dia gimana. Tapi memang yang namanya functional medicine itu relationship-nya antara pasien dan dokter itu panjang, tapi outcome-nya pasti di tangannya si pasien, bukan di tangannya si dokter. Nah, ya kan. Jadi budaya untuk begitu nggak pas, nggak ada perubahan, yang disalahin dokternya. Jadi ingat, jawab itu di kita loh ya. Itu banyak yang nggak sadar memang dok. Kalau Dovi ini kan pasien online-nya Komodai nih banyak. Tapi memang kalau pasien itu berobat ke dokter untuk kondisi autoimunnya, akan sangat mudah untuk menyalahkan dokternya, aku rasa, karena dia rely on obatnya, ya kan? So mereka akan merasa gue udah ke prof ini, pasiennya banyak yang berhasil, dikasih obatnya ini, ternyata obat itu buat dia enggak, karena kan setiap orang beda keperluannya. Akhirnya dia akan menyalahkan, tapi obat itu nggak cocok buat gue.
Akhirnya jadinya shopping ke dokter lain kan setiap dokter pasti punya pendapat masing-masing kan. Akhirnya jadi dianya nggak ya mandek, balik lagi ke square one lagi gitu. Kalau menurut aku ya. Lo Dokvi, piye Dokvi? Saya memang pasiennya beda ya kalau di saya. Kalau di sini misalnya tanya-tanya gitu ya, saya biasanya juga salah apa namanya tuh historinya dari mana, dari awal gitu. Lab yang begini-begini gitu. Kalau misalnya ini oke, udah saya kasih, biasanya saya sarankan coba ini gitu. Biasanya sih sama semuanya, sarannya paling enzim diperbanyak, dikunyah makannya yang betul. Lifestyle. Ya. Intinya sebenarnya Dok tidak ada obat instan ya. Obat yang instan. Obat itu ada efek samping sebenarnya. Saya udah rasain kok dulu pengen buru-buru malah tambah apa namanya? Tambah kekaruan. Tambah kekaruan karena dosisnya juga terlalu berat ya, agresif sekali, tapinya malah side effect-nya tambah banyak. Malah tadinya saya cuma rash sama rambut rontok, kok jadi fibromyalgia, kok jadi nyeri ototnya parah kayak gitu. Karena nggak bisa diburu-buru badan ODAI itu. Bertahun-tahun dia sudah deteriorated pelan-pelan ya, menurun pelan-pelan. Kan nggak bisa tiba-tiba sut naik gitu. Yang bisa naik mendadak itu jumlahnya COVID aja. Jumlah kita COVID sut tiap hari naik ya. Baik. Nah, soal apa namanya, ada yang merasa sungkan nih, saya garis bawahi nih, mau ganti dokter sungkan. Nah itu kan tubuhmu dewek yang merasakan akibat dari kesetiaan yang tidak benar. Jadi mau pindah dokter nggak enak gitu, nggak enak sama siapa. Boleh dengerin badanmu gitu. Kalau misalnya merasa nggak nyaman, kan begini, ini benar Dokvi bilang, Doksar bilang, pengobatan itu per individu. Kita tuh punya kecenderungan menyukai bisa menerima saran dari orang yang gaya ngomongnya seperti ini. Nah itu perlu dipertimbangkan loh. Ada dokter judes, sementara dianya itu sensi banget, nggak bisa. Tapi orang-orang sama dia sembuh, aku kesana ya nggak ngaruh gitu. Karena pada waktu konsultasi dia udah gemeteran, udah nggak suka, udah apa, apalagi minum obatnya gitu kan. Jadi jangan ikut-ikutan deh, dengerin diri sendiri. Maunya sukanya dokter yang kayak apa? Kalau suka sama dokter yang cantik ya udah samperin aja gitu, nggak usah bertahan. Kalau mau ke Bali ke Dokvi ya silakan aja. Sebulan sekali sambil jalan-jalan ya Dokvi ya. Tapi sembuh gitu kan. Cuman jangan lupa 7 langkahnya tadi dibarengin, nggak cuma obat loh. Nggak cuma obat untuk sembuh. Nah, soal makanan ini ada komen nggak nih Dok? Makanan ini. Karena kan begini, balik lagi autoimun 157 jenis. Individu yang menderitanya pun kondisinya beda-beda, alerginya beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan makanan yang baik untuk si A itu ke B juga baik, suplemen yang baik untuk A ke B juga baik. Ini saya sering menyoroti di grup yang dia merasa ada kebaikan dengan minum ini, makan ini, kemudian temannya diminta begitu. Nah, itu padahal temannya kan beda lagi gitu kan. Nah, ini kalau ada undang-undang ITE terus temannya itu flare, bisa di-sue itu kan. Nah, ini hati-hati gimana nih, Dok? Ya, Doksar duluan. Kalau makanan sebenarnya kembalinya ke simple ya, yang makanan sebisa mungkin kita makan makanan yang dalam bentuk asalnya atau diproses sedikit mungkin. Jadi kita masih mengenali bahwa itu makanan, misalnya ini ayam, ini nasi gitu. Tapi kalau menurut aku nih, kalau kita bilang ini roti sebenarnya bukan makanan karena dia dibuat dari beberapa bahan. Buat aku bukan makanan itu tuh. Jadi itu apa ya? Rekreasi aja sebenarnya makan roti meskipun enak sebenarnya gitu. Mie juga bukan karena dia, tapi kalau nasi masih. Almond jadi almond butter pun masih karena dia kan masih dalam bentuk cuman
ini ya, cuman dihancurkan aja si almond itu, kan nggak ditambah apa-apa lagi, minyaknya juga dari dia. Sebisa mungkin begitu, sebisa mungkin kita tahu apa yang kita makan. Kalau memang ada sensitivity, ya itu kalau kita nggak periksa, ya badan kita juga tahu sendirilah. Yang gampang sih menghindari, yang paling sering bikin masalah kan keju, dairy, telur, gluten, itu biasa. Kalau kita masih makan makanan yang dari commercially produce, berarti masih makan makanan beli, ya kita harus lihat yang kandungannya memang nggak jelek-jelek banget. Kalau misalnya kita masih makan makanan kaleng kayak tuna, salmon, artichok ya, sayur-sayuran gitu yang di kaleng masih oke menurut aku, karena baiknya si makanan itu masih melebihi daripada jeleknya si kemasan. Tapi kalau makanan yang kayak mie instan, terus yang bacanya aja susah gitu ya, ingredientnya itu bahan yang ada di package-nya makanan itu bacanya aja kita nggak kenal, ya berarti bukan makanan. Sebenarnya simple sih, kalau makanan sebisa mungkin kita tahu apa yang kita makan, kenal ya. Gitu. Tadi pagi aku ngobrol sama Dokter V, makan ubi itu enak banget ternyata. Ternyata sama. Apalagi talas ya, talas ubi, aduh. Jadi prinsip rantainya sependek mungkin ke meja makan itu mungkin bisa dipegang ya. Artinya pengolahan yang tidak terlalu pengolahannya, iya. Iya, jadi perjalanan dari tempat tumbuhnya si makanan sampai ke meja makan itu diupayakan sependek mungkin. Tidak melalui proses pengolahan, apalagi penambahan zat-zat yang tadi Dosar bilang sebenarnya itu bukan makanan. Iya. Iya, dan sebisa mungkin juga kalau setiap kali kita makan itu balance lah ya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada fibernya gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kita breakfast, kadang-kadang di grup itu breakfastnya suka miris aku ngelihatnya gitu. Cake dipakai buat breakfast, kan kasihan ya. Itu usus. Kue-kuehan itu kan pencernaan itu yang mungkin mesti dipahami bahwa proses pencernaan itu buat badan kita itu adalah satu proses yang berat. Semua yang kita makan, meskipun cuma satu slice kue, itu kan badan kita harus mencari itu. Sampai nanti harus bisa menjadikan si makanan yang tadi kita makan itu menjadi energi yang kita pakai kan. Informasi apa yang bisa kita ambil dari satu slice kue supaya kita bisa survive. Nggak ada sebenarnya kan. Jadi pada saat kita makan kue, kita kan yang badan kita sebenarnya tetap kurang gizi. Gitu. Jadi dipilihkan makanannya, makanya kayak tadi pagi kita sarapannya bubur kacang hijau sama ubi. Lumayan berat sebenarnya, tapi ada yang bisa diambil sama badan kita dari satu iris kue marble cake misalnya. Kasihan perutnya, kasihan badannya. Udahlah tepung, meskipun sekarang gluten free, kita beralih dari tepung biasa ke gluten free, dan kita lupa bahwa sebenarnya itu tepung-tepung juga jadinya. Oke lah tidak ada glutennya, tapi kalori-kalori juga. Ujungnya kan kita memang harus makannya itu kan harus balance, bukan berarti karena dia gluten free terus kita bisa makan freely. Tetap harus in consideration. Nah ini dia nih, karena merasa sudah GF, jadi dia bisa merasa itu halal untuk odai, mau pagi, GF, karena GF itu dianggap sudah Jadi ini mohon nah ini teman-teman dalam mencerna suatu informasi. Jadi tadi pagi itu kan diupayakan usus tidak mencerna sesuatu yang terlalu berat ya, apalagi tepung-tepungan. Habis puasa kan, kita habis namanya breakfast, kita break puasanya. Jadi, saran pagi itu apa buah? Ini ada Bunda Evelyn itu yang suka. Kita bisa tiru beliau. Nah teman-teman yang ikut Zoom ini, seandainya nanti ada yang share
makanan atau apa, itu bisa mengingatkan. Nggak usah, tolong saling mengingatkan, balik lagi, caring ya, caring. Jadi kalau misalnya yang diingetin ternyata tersinggung, lu bawaan nodai nih. Jangan ikut-ikutan baper. Nah, ini latihan, anggap aja ladang latihan bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama untuk membawa manfaat. Yang penting kan manfaatnya. Ini ada yang ini dikit, left. Masuk lagi. Benar, grupnya jadi support system. Benci tapi butuh. Gitu kan. Benci tapi gua butuh. Komunitas itu bukan tempat sampah, cuy. Oke? Jadi maksudnya itu yang gak enak di blok ke sini. Lah, tidak mempertimbangkan apa 200 orang yang baca itu. Betul. Kita harus jadi support system, harus saling motivasi. Dan motivasinya supportnya cuma ke arah yang baik. Tujuannya itu. Jadi nggak saling menghambat, nggak menarik turun, sama-sama menarik turun. Jadi nggak usah takut dibenci. Jadi misalnya teman-teman sudah mengatakan sesuatu yang benar, kalau merasa bisa japri saya, bisa japri Mbak Vera, Mbak Ai, aku tujuannya baik Mbak, gitu kan. Ya mungkin butuh support di belakang komunitas, silakan untuk japri-japri Mbak Ai, Mbak Vera, Pak Ming, Mbak Tanti. Nanti yang jelas tidak serta-merta dicerna dan langsung bus. Itu komunikasi sarana latihan aja. Kita kan mau menuju hidup sehat dan normal. Ini harus mau terima masukan. Teman-teman gimana nih? Ada yang ini dari tadi bertiga aja nih. Raise hand. Ada yang mau itu? Ya. Silakan soundnya di unmute. Kalau misalnya ada yang ingin mengatakan sesuatu. Trisni di Lampung, apa kabar? Sehat? Ini pengalaman COVID tuh si Trisni. Odai paket lengkap dia mah. Odai yang pernah ber-COVID. Mau ditanyain, Say. Jadi gimana? Dokternya Hai semuanya. Oke. Hai semuanya. Omega Miss. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada banyak banget sebenarnya, cuman aku takut nggak cukup waktu. Singkat, padat. Ya. Silakan. Siap. Ini untuk diagnosa terbaru dari MRI aku, dokter bilang ditemukan adanya massa di vertebrata 4 hingga 12. Yang mau aku tanyain buat dokter-dokter cantik aku yang ada di sini semuanya, apakah itu ada kaitannya dengan autoimun yang aku jalanin sekarang ya dok, gitu. Halo Mi? Nah, maksud aku ya itu masa tersebut apakah ada pengaruhnya dari autoimun yang sekarang aku alami ini nih? Pertanyaan ditujukan ke dokter siapa nih? Yang jelas bukan saya. Ya, boleh dokter Sarah, boleh dokter Vivi. Sweet deh berdua. Dan itu contoh nih, nggak enakannya seorang Odai nih. Kenapa nggak aja? Aku mau dokter Vivi, aku mau dokter Sarah. Udah mulai latihan lah sekarang. Nggak usah kalau aku milih dokter Sarah, nanti dokter Vivi gimana nggak enak? Gimana mau pindah dokter, begini aja nggak enakan. Mi, maaf Mi, penyebab dari ada masa itu menyebabkan aku selama dalam 1 bulan ini 2 kali serangan lumpuh. Yang tiba-tiba badan aku kayak kesetrum, kalau habis duduk terus berdiri kayak nenek-nenek, itu benar-benar membuat aku tidak bisa beraktivitas. Gitu Mi. Ya udah kalau enggak aku pilih dokter Vivi aja deh. Nah, dokter Sarah maafin aku. Nggak kan? Pakai maaf lagi. Lulus. Masa di vertebrae itu biasanya harus dicari dulu ya. Apakah itu merupakan masa yang maaf loh Trisni, masa yang merupakan metastasis dari suatu masa yang lain. Biasanya kalau ada massa di vertebrae, dokter-dokter itu mencari apakah ada tumor primer. Seringkali bahwa massa di vertebrae itu ada sesuatu
metastasis. Metastasis itu adalah stage yang sudah lanjut dari suatu tumor primer. Biasanya dicek di ovariumnya, apakah dari tumor di indung telur ya, yang paling sering dari wanita itu yang silent sekali tanpa ketahuan bahwa dia tumor adalah indung telur. Terus kemudian dari breast-nya, payudara. Dan yang terakhir dari thyroid-nya. Coba bisa mungkin nanti dokter-dokternya bisa menyelidiki lebih lanjut apakah massa di vertebrae ini merupakan suatu massa metastasis dari tumor primer. Tergantung bentuk massanya ya. Kalau massa yang merupakan metastasis itu seringkali ada kerusakan tulangnya. Jadi ada fraktur kecil di sekitar massa tersebut. Kalau massanya berupa penebalan saraf, itu mungkin saja dari autoimunnya, seperti sklerosis, systemic sclerosis, atau multiple sclerosis bisa terjadi. Dalam kasus Tris ini, MRI-nya bagaimana? Apakah ada fraktur dari rumah, apakah kalau ada, harus dicari tumor. Mungkin ya merupakan metastasis ya. Dokter Saka bisa membantu sedikit, ada jawaban lain. Ya, betul sih, setuju sama Dokter Vivi. Yang penting yang namanya massa itu kan tidak boleh ada ya di kita. Ya, harus diinvestigasi dulu apakah massa ini jinak atau enggak jinak. Duluan itu yang harus tahu. Setelah itu baru mungkin concern-nya berhubungan apa enggak sama autoimunnya. Saat ini itu jadi concern nomor 2 kali Mbak Trisni. Kita cari tahu dulu ini apa massa ini apa sebenarnya. Gitu. Apakah udah pernah di MRI atau di biopsi? Baru selesai di MRI, dokter. Baru selesai di MRI. Ada rencana biopsi enggak? Belum, saya kan baru dapat informasi dari Rumah Sakit Keramat Jati Polri. Jadi teman radiologi yang menyampaikan, Mbak Trisni ada massa di punggungnya, di tulang belakangnya gitu. Dokter radiologi yang menyampaikan untuk disampaikan ke Mbak Trisni. Jadi saya belum sempat ke sana, Dok, karena baru dapat kabarnya kemarin siang bahwa itu penyebab yang sering bikin saya tiba-tiba lumpuh kayak kesetrum gitu. Mungkin seminggu lagi saya baru akan ke Jakarta, Dok, untuk memastikan apakah massa itu perlu tindakan itu, Dok. Oke. Jadi terakhir saya di mana sih? Autoimun, Dok. Maksudnya di Lampung. Saya di Lampung, dokter. Oke. Terakhir pemeriksaan kenapa, Mbak? Terakhir pemeriksaan untuk imun sendiri, Dokter Iris menyampaikan bahwa sedang mengalami kalau autoimunnya sudah bobo itu namanya, Dok, saya lupa. Remisi. Saya remisi, Mbak. Udah bobo. Udah bobo, iya lupa gitu, Dok. Nah, katanya iya remisi. Jadi sudah bisa maksudnya pengobatannya sudah bisa 2-3 bulan ke depan, atau setahun 2-3 kali gitu. Tapi kok tiba-tiba saya semenjak COVID ini udah terkena COVID, abis terkena COVID saya lebih sering ngedrop, ketahuan lumpuh 2 kali dalam sebulan. Nah, akhirnya saya periksa lagi gitu. Pemeriksaan kemarin MRI ternyata ada massanya di punggung, di tulang belakangnya. Iya. Berarti memang harus balik ke Jakarta deh, Mbak. Tanya dulu kenapa ini. Untuk diperjelas. Harus diperjelas. Sekunder. Itu bisa karena virus juga mungkin ya, Dok, ya? Atau tidak ya, Dok? Kalau virus sih enggak ya? Siap. Iya, pertanyaan ya, dokter tahu data. Siap. Mohon maaf, mungkin terima kasih. Nggak akurat. Kalau ditanya saya ini nggak, Dok, lah datanya mana gitu kan? Iya, betul. Iya. Siap. Jadi mohon pertanyaan yang tidak menjurus ke diagnosis suatu sakit ya, teman-teman ya. Ini kan kasihan, ini bukan paranormal nih.
Suruh jawab kali. Ini ternyata ada Mbak Dwi yang bagi Prasetyowati. Mbak Dwi ini mana videonya? Apa kabar Mbak Dwi? Ada yang mau? Ayo dong. Terima kasih semuanya dokter. Yuk, Ibu sama-sama. Ganis. Mohon Yuk, maaf mudah-mudahan cepat ya. sehat ya, Trisni ya. Cepat sehat ya. Amin. Siap, Amin. siap. Terima kasih semuanya. Oke, yang lain. Halo, Bu Aku Eva. dong, Mami. Iya, Mami. Mami Ada yang- dong nih. yang- Mami sih udah biasa aja ya. Cuman ini apa namanya, kenapa sih otot paha kiri sama paha kanan tuh sering kayak ketarik gitu. Sakit bener. Tapi kalau dikasih koyo apa hilang. Tuh kenapa ya dok? Mau nanya sekalian aja deh mumpung lagi bisa ngesum. Dokter Sarah. Itu harus stretching. Itu tadi coba Iya, dokter udah dikasih nyoba. tahu YouTube-nya yang Itu mana kalau yang buat ketawa. stretching. Ini kamu apa, Ma? Iya dok. Kalau goreng kerupuk kelamaan begitu dok. Sebentar aku. Oke, sambil nunggu Mbak Ferawati bisa mempersiapkan 3 door prize dulu untuk ditarik mungkin buat teman-teman ini. Nah, Mbak Ganis ketemu seneng aku. Hai, Hai, kabar? ya, Belum. kami udah lama nih. Sekarang Dokter udah link untuk Vera, stretching. videonya mana sayang? Oh, oke. Saya jeda dulu sebentar biar nggak bosen. Udah 1 jam. Kita tarik door prize dulu kali ya 3 ya. Iya. Dikocok ya. Buat yang nama-namanya tidak mewakili, enggak ya? Enggak ada. Udah nama sendiri semua ya. Kadang-kadang namanya ada yang nama Oppo, ada yang nama iPhone. Oh, Kita udah pakai nama. nama Mami nih, Mami Evelyn. Jadi mohon maaf, Dok Sar, Dok V, narsum-narsum nggak dapat ini ya. Nggak dapat dapat senyuman dari saya Dapatnya aja. lebih spesial nanti. Oke, Vera, yang pertama apa? Door prize-nya apa? Kita dulu ya. Kita dulu, Saya barangnya ambil apa dulu? Barangnya apa dulu? Door prize-nya ini barangnya apa dulu? Apa dong? Tas dulu ya, tas ya. Oke. Nanti kaos terakhir aja. Oke, ini tas ya. Saya ambil 3. 1, 2, 3. Saya buka ya. Ini tasnya keren loh. Ini Pak Amal nih. Pak Amal tuh luar biasa deh. Ibu Titik Suryandari. Sorry Bu kecil. Bu Titik mana Titik. video? Tunggu. Bu Titik, videonya mana? Suaranya mana? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Kalau Ada tidak tuh. ada Ada mana? Bu Titik. Ini yang baru nongol ada Pak Victor ya. Pak Victor Nangal. Oke, Bu Titik. Nah, kemudian yang kedua. Oke, Bu Titik sebentar. Bu Titik, soundnya dibuka dulu deh. Oke. Ini sebentar nih. Gimana Bu Titik. caranya? Ya udah, Gimana suaranya udah kedengaran. Bingung. Bu, udah denger. Bu Titik, outputnya apa? Sebentar nih lagi cari. Udah bagus. Oke, lanjut yang kedua deh, Vera. Kita tunggu. Yang kedua, waduh. Hoki nih dia nih, Karinalin. Wah, nanti aku Karin. Karin, dapet tas, Karin. Buat kemana-mana ya. Nah, Bu Titi udah bisa. Bu Titi, autoimunnya apa, Bu Titi? Shopping. Karin, mana responnya, woi? Terima kasih. Aduh. Alhamdulillah. Mana nih? Bu Titi, Ini lagi domisili di mana? saya di Pondok Labu. Oh, Pondok Labu. Di Pondok Jakarta. Labu. Jakarta, Autoimunnya apa, Depok. Bu? Sebetulnya antara Depok. Halo Dokter Sarah, Dokter V. Maaf tadi sambil kesana kemari. Oke, lanjut. Yang ketiga, Vera. Yang ketiga, Ibu Eva Susanti. Alhamdulillah, Bu Eva. Lagi mana ya? dirawat. Lagi dirawat di rumah sakit. Ya, Nanti cepet-cepet tasnya ya, Bu. dipakai buat pulang ya. Lagi di Mayapada. Oke, nanti akan dijapri sama Mbak Vera untuk alamat kirim kemana ya. Oke, boleh lanjut lagi. Lanjut lagi, 3 tas Komodai sudah meluncur. Maksudku lanjut lagi yang tadi presentasi Doksar. Stretching. Iya.
Oh ya, aku mau kasih lihat ini, Mami. Ini bola ini dipakai untuk sport sebenarnya ya. Tapi ini sangat efektif untuk bikin fascia kita yang tadi aku bilang itu. Fascia itu yang jaringan yang ada di bawah kulit tapi di atasnya otot. Tapi penuh dengan saraf sama kelenjar getah bening. Jadi kalau misalnya pegelnya di paha, misalnya di tangan nih Mami ya diiniin di tempatnya. Terus gitu. Ya dok. Itu kalau seringnya di punggung, misalnya di punggung sini pegel, jadi antara punggung sama bangku kita giniin kalau lagi kerja nih. Jadi dia akan merilis Mam. Oh iya. Ini kalau pakai alat sakit paha aja. ya Lainnya kalau paha sebenarnya ya kita nggak ketemu sih. Kalau ketemu aku banyak pasti peregangannya. Jadi mungkin yang YouTube yang dilihat Dok V itu kali bisa di-share Dok V. Share di grup ya. Pak Joko, halo. Terus udah lama pernah ketemu. Dokter. Kenapa? Buat garuk kalau gatel bisa nggak? Nggak bisa. Kurang tajam. Pak Joko. Pak Tri Satrio ada yang ditanya ya? Pakai garpu aja Pak Jo. Pak Tri Satrio soundnya dinyalain aja Pak kalau ada yang ditanya Pak. Sama Bu, pahanya nyeri kalau dikasih minyak hilang. Satrio. Oke, Pak Tri Satrio videonya mana ini? Kalau ada yang mau ditanya. Oke Pak Tri, ada yang mau dikomen, ditanya mengenai tujuan? Sama Bu, pahanya nyeri kalau dikasih minyak gitu hilang. Iya, harus dilatih Pak itu. Tapi pekerjaan sehari-harinya banyak dipakai buat apa? Kalau Mami kayaknya banyak dipakai berdiri kan? Makanya pegel. Sehari-hari banyak duduk, Bu. Ya, duduk. Kalau duduk mungkin pinggang tuh yang harus di pinggang bawah ya, low back itu yang harus di stretch. Itu juga gampang sebenarnya stretchingnya ya. Cuman susah videoin ya. Mendingan Dr. V share aja videonya deh. YouTube-nya. Tapi harus dan itu sangat menolong. Stretching itu sangat menolong. Jadi kalaupun kita ke fisioterapi itu biasanya akan kasih tahu, kalau fisioterapi yang benar ya, dia akan kasih tahu latihannya. Jadi kita fisioterapi seminggu sekali, cuman antara hari-hari sebelum kita ketemu sesi berikutnya ke fisioterapi, kita harus latihan di rumah. Kalau enggak efektif terapinya. Tapi saya juga low back, ternyata L4, L5 saya itu lumbar 4, lumbar 5 saya itu listesis, jadi geser. Dan itu sama dokter di sini nggak diapa-apain, disuruh fisioterapi 2 kali, cuman diajarin stretching, dan itu udah 6 tahun yang lalu, nggak pernah sakit lagi sampai sekarang. Emang stretching aja, nggak ada obat yang lain. Gitu. Tapi memang harus rajin stretchingnya. Harus mau. Gitu. Ya. Oke. Mbak Diah gabung akhirnya nih. Mbak Diah, nanti saya invite lagi ya, sempat live kemarin kepencet. Kemudian ada lagi yang mau ditanya. Mbak Dwi, monggo Mbak Tanti, suaranya mana? Pagi Mbak Ganis, makasih ya Mbak. Hai Mbak Diah. Pagi Dokter Vivi, aduh saya terpesona lihat Dokter Vivi, cantik banget. Vivi, pagi jangan bilang, aku suka salah sama Vivi deh. Kalau ke Dokter Vivi suka ngechat Vivi. Vivi apa kabar? Soundnya sayang, Vivi soundnya masih ke. Halo. Oke nih. Ada komen atau bertanya lagi? Coba saya periksa chat. Untuk chat bisa digunakan untuk ini ya, untuk doc share, untuk pertanyaan ya. Tidak untuk ngobrol ya.
Dok Sar mau tanya kalau oles magnesium oil dosis berapa kali sehari? Kadang susah BAB. Ini dari Karin, kalau oles-oles sih sebenarnya kapan aja boleh. Tapi jangan di-expect bahwa magnesium oil yang dioles itu akan membantu BAB, ya enggak juga sih kali ya. Nah, itu dia. Nih teman-teman kadang-kadang saya garis bawahi pengennya instan. BAB gimana caranya langsung keluar, akhirnya pakai begitu tanpa mengevaluasi BAB itu kan produksi dari berapa jam makanan, Dok Sar, Dok Vi? Iya, banyak nggak cuman karena kekurangan magnesium orang nggak bisa BAB. Nah, jadi mohon itu kalau menurut saya itu hanya hasil akhir, tapi proses itu harus kita tinjau. Apa yang kita konsumsi sudah cukup seratkah? Kemudian kalau sudah semuanya udah bagus, ya mungkin keseimbangan bakteri di usus itu perlu dilihat juga ya, karena kan itu kerjaan E. coli ya, BAB itu ya dok ya. Enggak juga. Kalau perempuan biasanya sering susah BAB itu karena hipotiroid. Kenapa perempuan sering hipotiroid? Karena perempuan biasanya sering diet, makan nggak benar, akhirnya kurang gizi gitu. Kalau kita hipotiroid, meskipun kita makan fiber, tetap aja susah BAB-nya karena orang yang hipotiroid itu kan semuanya melambat, termasuk pergerakan ususnya. Jadi bisa aja dia makan fiber misalnya, kayaknya ini susah BAB, terus dia konsumsi fiber. Bukannya malah bisa BAB, malah begah perutnya. Karena hipotiroid itu, fibernya itu akan membentuk massa feses, tapi karena hipotiroid, dia nggak bisa digerakkan untuk keluar, akhirnya jadi begah, kembung. Itu kan contoh tahunya saya nih. Ternyata BAB itu nggak sesimpel itu ya kalau ngomong BAB. Enggak. Evaluasinya panjang karena itu adalah yang di ujung ya. Usus itu berapa meter, Dok Vi? Panjangnya usus? 8 meter lah ya. 8 meter ya? Enggak, lebih. Usus saluran cerna kita itu gedenya kalau dibuka itu gedenya itu segede studio apartemen. Hah? Studio apa? 12 meter ya, Dok? Apartemen studio yang kalau dibuka semuanya. Dulu dianggap bahwa gedenya itu sebesar lapangan tenis. Tapi ternyata setelah dengan studi-studi baru lagi, ternyata dia tidak sebesar lapangan tenis, tapi sebesar studio apartemen. Tetap aja gede. Makanya dibilang usus kita itu memegang 80% kesehatan kita, ya masuk akal. Jadi kalau kita jaga perut kita, minimal 80% lah kita sehat. Nah, berarti makanan adalah obat, itu penting karena makanan itu. Studio itu luasan, kalau jadi usus tuh kalau digunting-gunting, luasnya dibeberin gitu ya dok ya? Iya. Itu luasannya sebesar studio apartemen. Lumayan itu. Saya sedang kebetulan di studio apartemen ini, luasan 1 kamar nih. Lumayan kan? Bayang. Nah sekarang kenapa kita bilang makanan itu adalah obat? Karena obat itu. Nah kalau yang masuk ke dalam melewati dinding, kan itu masuk menjadi sari makanan mengalir ke seluruh tubuh itu kan melalui darah itu kan diserap dulu melalui dinding usus. Nah kalau ngomongin leaky gut itu tergantung apa yang melewati si dinding itu ya. Nah, ini kalau ujung-ujungnya memang di BAB, tapi kalau melihat perjalanannya ya tolong dievaluasi lagi nih teman-teman. Mengenai susah BAB bukan hal yang simpel. Ada lagi yang mau komentar, yang mau bertanya? Kita 30 menit lagi, jam 11. Masih ada? Mbak Gani, saya mau tanya. Itu. Monggo, siapa nih? Sebentar. Shirley, oke. Saya kan habis jatuh, patah tulang. Terus, dok, vitamin apa atau makanan apa yang bisa cepet supaya bisa kuat tulangnya bisa nyambung lagi?
Wah. Apa casting aja gips atau di operasi ya, Mbak? Ini di gips. Di gips ya. Ya lebih aman memang di gips untuk ODAI. Lebih baik tidak dioperasi. Soalnya kemarin kan sudah tanya ke dokter kalau di operasi itu nanti takut flare, takut ini dokternya. Jadi itu sedangkan tulang terus itu obat yang diminum juga gampang alergi juga kan. Jadi di give akhirnya. tulang itu nggak dia papain asal posisinya bagus juga dia nyambung sendiri tanpa scar. Jadi Tuhan sudah atur lah. Kalau Meskipun usia segini ya, Dok Fi ya? ya sama aja. Oh, Lebih asupan makanan apa yang merangsang pertumbuhan si apa tuh? Yang lem namanya apa tuh, Dok? Vitamin D-nya harus cukup ya. Asupan dari makanan yang banyak kalsium juga diperlukan karena lagi healing prosesnya. Terus patah tulangnya itu kemarin apakah dengan jatuh yang ringan apa jatuh yang cukup berat dia patah? Cukup berat karena kena lubang ya, double lubangnya. Kalau dengan ringan aja, trauma ringan terus patah tulang itu berarti mungkin ada kerapuhan tulang ya, osteoporosis yang tidak terdeteksi sebelumnya. Jadi apakah sudah cek level vitamin D? Belum. Belum. Ya, kalau belum nggak apa-apa, minum aja vitamin D 5.000 unit sehari untuk mempercepat pemulihan. Mungkin Dokter Sarah ada yang lain? Baik, ada yang lain? Kalau belum ada, boleh tanya, Dok. Boleh tanya, Dok. Nggak boleh. Nggak boleh. Videonya mana, Mbak Dwi? Belum mandi nih. Dok, ini di grup ada yang kena COVID ya, Dok. Jadi maksudnya kalau pas lagi kena COVID itu apa saja yang harus dikerjakan dan harus suplemen apa yang harus diminum, Dok? Karena COVID itu sebenarnya kan infeksi virus ya, Bu Dwi. Jadi kita treat sebagai infeksi virus, cuman aja memang dia virulensinya apa keparahannya, bukan keparahannya ya, bahayanya si COVID itu kan karena kita sebenarnya nggak tahu dia ngapain di dalam badan. Tapi ujung-ujungnya kalau menurut aku yang namanya infeksi virus itu imun kita yang harus ditinggikan. Berarti ya seperti protokol kita biasa, vitamin C, vitamin D, multivitamin terutama yang harus dia tingkatkan. Jadi kita selain makan yang benar, kalau ada panas ya dikasih obat panas, kalau ada sakit tenggorokan dikasih obat sakit tenggorokan, diusahakan untuk selalu berusaha dia napas panjang, selalu berusaha napas panjang karena kan dia si COVID itu kan di paru dia, jadi selama kita masih bisa menarik napas masih lebih aman lah buat kita. Dan kalau di Singapura itu ya itu tadi itu yang proning itu tidurnya telentang supaya karena kalau kita napas itu kan sebenarnya sebagian besar udara itu di paru bagian belakang. Kalau kita tidur terlentang parunya itu tertahan. Jadi dia sebisa mungkin tidurnya tengkurap supaya parunya tetap terus mengembang. Jadi harus tidur tengkurap maksudnya, Dok? Nggak boleh. Enggak, sebaiknya tidurnya tengkurap. Oh, tidurnya tengkurap justru? Tidurnya tengkurap, karena kalau kita bernapas itu, paru kita tuh kan kayak, dia mengembang juga ke belakang. Jadi kalau kita tidur, dan sebagian besar itu sebenarnya di belakang, yang mengembangnya pada saat kita napas. Kalau kita tidurnya terlentang, yang mengembang di belakang itu terhambat. Jadi dia sebaiknya tidurnya tengkurap supaya napasnya lebih besar. Tapi kalau dia masih dia positif dan masih mild symptom, Bu, yang penting jangan stres. Udah, yang penting jangan stres, tetap hidup sehat, tetap makan yang baik, multivitamin, vitamin C terutama. Insya Allah sih nggak apa-apa, Bu. Zinc sama vitamin E, boleh, Dok? Boleh. Zinc oke, vitamin E boleh. Banyak sih ya, ada yang sekarang
studinya di quercetin, karena quercetin itu lebih di antivirusnya lebih ini katanya lebih oke juga itu. Tapi basically semuanya antioksidan. Jadi vitamin C, vitamin E itu kan antioksidan. Zinc juga oke. Karena beliau sekarang kondisinya sesak napas, ada di ODAI 1, Dok. Sesak napas karena si COVID-nya ini? Iya, betul. Oke. Kalau oke. Ya. Autoimunnya apa, Mbak, dia? Lupus. Sejak kapan sih COVID-nya? Mesti benar-benar apakah si sesak napasnya itu karena COVID-nya, apa karena anxiety, stres karena didiagnosis COVID, atau memang ada napas pendek sebelum COVID ini, itu juga mesti diinvestigasi tuh, Bu Dwi. Sudah 17 hari, Dok. Memburuk napasnya nggak? Positif, dari positif sampai sekarang sudah 17 hari. Sekarang kondisinya sesak napas. Baru hari ini, setelah 17 hari ini? Sesak napas udah 3 hari, 4 harian lah. Dirawat nggak sih, Bu? Dirawat, Dok. Kalau dirawat masalahnya tuh dapat rumah sakitnya di daerah kecil, karena di Surabaya sudah penuh dan di daerah tempat tinggalnya juga sudah penuh, terus dia dilempar ke rumah sakit kecil. Kota mana, Mbak Wi? Di Jawa Timur lah. Kalau bisa suruh jangan tidur terlentang aja pokoknya. Suruh agak duduk atau agak tidur jangan terlentang lurus. Kalau di rumah sakit susah untuk tengkurap soalnya. Oke, baik, Dok. Siap, Dok. Nanti saya WA, Dok. Iya, Bu. Terima kasih Mbak Dwi ya, itu caregiver ODAI caregiver ini Mbak Dwi ini. ODAI iya, caregiver iya. Banyakan caregivernya dia mah. Oke. Dok, mau tolong tanya dong. Kalau telapak kaki serasa berpasir, kenapa ya? Ibu Lina, ya. Telapak kaki terasa berpasir. Kalau Ciaka tuh seperti di lantainya kotor, tapi padahal enggak, rasanya ada pasir aja gitu. Ini kakinya keringatan nggak, Bu Lina? Enggak, kering. Soalnya saya berkeringat, suka kayak gitu. Tapi sebab sih nggak bisa dipastiin ya. Banyak yang jelas itu kan berarti gangguan sensasi ya, Dok Vi ya. Kalau ada pasir, karena kan tidak ada pasirnya, berarti yang terjadi itu gangguan sensasi. Berarti kita namanya neuropati, polineuropati banyak ya, sebabnya banyak. Yang sering aku lihat sih kalau yang begitu sebabnya biasanya nih keracunan logam berat. Di kita tuh banyak sekali kasus itu. Memang mungkin tidak dikenal, tapi banyak sekali. Misalnya dari kadmium. Kadmium itu banyak dari makanan, dari air, karena tanah yang terpolusi. Di kita tuh banyak sekali. Maksudnya di Indonesia ya. Bukan di Indonesia aja, malah di Asia ini banyak sekali kayak gitu. Terus lead, timbal itu dari cat, dari rumah-rumah yang, dan semua ini kan perjalanan penyakitnya kan puluhan tahun ya. Misalnya kita tinggal di rumah ibu saya dulu deh, yang rumah lama tuh biasanya catnya itu ada timbalnya, dan itu kalau kita main di situ kita pasti kita ada, kalau diperiksa pasti ada, dan memastikannya cuma bisa diperiksa apakah memang ada. Kalau ada ya, kalau memang logam berat, cuma bisa dikelasi, nggak ada cara lain. Termasuk perasaan kalau memakai baju itu berasa sakit? Enggak, hanya telapak kaki aja.
Enggak, ini termasuk itu enggak ada orang lain bukan Bu Lina. Pakai baju kayak sakit, jadi dia kan nggak betah. Itu termasuk itu. Polineuropati sebabnya banyak. Cuman kalau unexplained misalnya udah diperiksa macam-macam kayaknya nggak ada apa-apa, biasanya kalau di tempat praktekku terus diperiksakan logam berat, pasti ada logam berat yang tinggi. Misalnya merkuri juga tuh dari tambelan gigi, atau ya yang ya kadmium tuh banyak sekali ternyata logam berat, keracunan logam berat kadmium. Dan apa sebabnya? Ya kalau yang lain sudah diperiksa dan sudah diinvestigasi dan nggak menjurus, ya berarti kita pikirkan mungkin ini heavy metal, which is kasus yang umum di Indonesia. Ceknya lab ya, Dok? Ceknya lab dari urin. Oh. Namanya apa, Dok? Logam berat. Periksa logam berat. Oh, oke. Ada beberapa sebenarnya logam berat itu bisa diperiksa dari rambut, bisa diperiksa dari darah dan dari urin. Tapi dari urin itu dianggap paling pas ya, karena itu menggambarkan bebannya badan. Kalau dari darah sama dari rambut itu, karena darah dan rambut itu tumbuh terus ya. Jadi kalau kita ambil di ujung rambut sama di akar rambut itu beda hasilnya. Kalau darah juga karena darah kita selalu dibentuk baru setiap 90 hari, dan kita nggak tahu ini darah yang saat ini yang kita ambil darah baru apa bukan gitu. Kalau yang urin itu memang menggambarkan bebannya badan sehari-hari. Oke, Dok. Makasih, Dok. Sama-sama. Oke. Sambil nunggu, kita jeda 5 tumbler dulu ya, Vera. Standby. Ada tumbler dari Komodai. Buat siapakah? Oke, 5 ya. 1. Sorry, itu tadi ada yang namanya, bukan nama orang. Tadi, siapa ya? Ada yang baru masuk. Nama orang. Habis nama apa lagi? Jadi bukan nama orang, nama merek handphone. Oh. Udah diganti kali. Oke. Saya kali, Bu. Ini yang pertama tumbler Ibu Ita. Ibu Ita, ore. Ada. Aku galvok sama Vivi yang ngiris deh. Yang kedua, Titi Safitri. Masih ada. Tita Fitri. Titi Safitri. Berapa tadi? Ada. Ada yang baru. Ada ya. Oh, Titi Safitri. Iya. Oke. Yang ketiga. Aku baru masuk loh. Nggak apa-apa nih langsung dapat loh. Oh, kalau mau dilepas nggak apa-apa. Buat Pak Joko. Aku ngedengerin dulu soalnya. Soalnya ini diundi, jadi memang laki. Apa lagi beruntung ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga Ibu Tita Ditwaskos. Siapa? Tita? Ibu Tita. Iya, ada wasnya belakangnya. Tita Ditwaskos. Mbak Tita, oke. Titi, tadi Tita. Yang keempat. Terus, yang keempat Ibu Heni Setiaji Kristiano. Bu Heni. Bu Heni. Terus yang kelima Olivia Indra Sasana. Olivia Indra Sasana. Teknis pengirimannya nanti mungkin Vera kasih nomor HP-nya aja kali ya, melapor ke Mbak Vera aja kali ya, alamat kirim ya. Boleh. Biar Mbak Veranya nggak repot. Nanti di chat aja ya Mbak Vera ya, nomor HP-nya Mbak Vera ya. Baik. Ya, tolong nanti yang terakhir ada 2 kaos. Siapakah yang dapat 2 kaos Komodai? Lanjut. Ya. Oh, sudah ya? Udah 5 ya? Udah 5 Mbak. Oke, nanti terakhir 2 kaos.
Silakan. Mbak Dwi masih mau kaos kan? Kalau enggak Mbak Dwi di skip. Mbak Dwi namanya buang aja Mbak Fer. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada waktu 15 menit sebelum closing. Ini topiknya bisa bebas ya, Mbak Ganis ya? Bebas. Tadi tadi nggak nyimak ya 7 langkah ya. Yang dari awalnya itu. Oke, Mas Holid standby. Mungkin sekilas aja 1 sampai 7 buat yang telat. Saya tidak menjelaskan hanya. Jadi kita tadi bahas mengenai bagaimana mau hidup sehat. Itu kita ada langkah 1, kita mesti berkeyakinan sama Tuhan, ada pengobatan, belajar, makanan, obat, terus kita mesti mengupayakan untuk bahagia diri, kemudian sharing dan caring, dan stay aktif. Oke, mau nanya yang bab apa nih, Mbak? Nggak, aku lagi nanya gini sih, karena akhir-akhir ini kan pernah dulu, terakhir nih sebelum kena awal-awal COVID, saya kan pernah sakit nih lehernya. Nah, ini leher sampai sakit waktu, pokoknya saya akhirnya perginya ke dokter saraf lah. Di dokter saraf udah suruh, Mbak, aku nggak bisa start video, boleh nggak sih? Karena lagi berantakan banget. Iya, nggak apa-apa. Ya. Pas gitu, akhirnya aku periksa ke dokter saraf, suruh MRI segala macam, ya maksudnya ketemunya tuh normal-normal aja gitu dibilang. Kayaknya sih ternyata tuh sebelum aku kenapa MRI, karena leherku tuh sakit banget. Waktu itu pernah sampai mau nengok aja susah atau segala macam. Nah ini aku tadi agak tertarik sih. Nah pas akhirnya dibilang sama dokter sarafnya itu kayaknya penyebabnya tuh kayak otot yang di belakangku itu, di punggungku itu kan katanya ada lempeng otot gede gitu kan ya. Semua orang akan ada lempeng gede, otot gede seperti itu. Nah dibilang tuh katanya mungkin yang agak mulai kakunya tuh mulai dari pinggang, sehingga dia tuh bisa narik ke atas segala macam. Tadi aku ngelihat alat yang dikasih sama dokter Sarah ya, yang bulat-bulat itu tuh, itu bisa nggak sih dipakai juga kalau buat gosok-gosok itu? Iya. Bisa. Itu nama alatnya apa sih, Dok? Aku nggak tahu nama alatnya, pokoknya belinya di toko sport itu sebenarnya. Setahu saya itu kayak alat terapi autism juga ya, untuk mengatasi kecemasan. Ini keras ini keras. Keras ya, bukan yang empuk itu ya Dok ya? Nggak bisa di ini Mbak, nggak bisa di. Jadi ini kalau di punggung atas ya, biasanya aku kalau misalnya lagi sakit itu sambil kerja nih, ini antara bangku sama ini, dan kita nih yang bergerak. Iya. Kita cari di mana gitu. Atau sambil tidur atau sambil duduk, tergantung mana yang kita perluin. Gitu. Tapi itu salah satu contoh nyeri yang menurut saya karena si fasianya tadi itu yang terlalu kenceng. Jadi kalau fasia itu kenceng, kita pasti ngerasanya sakit. Dan fasia kita itu kan dari atas sampai bawah itu ibaratnya kayak kita pakai swimsuit, swimsuit gitu loh. Nyambung, jadi kadang-kadang kita ngerasakan sakitnya di kaki misalnya, tapi sebenarnya masalahnya mungkin adanya di fasia bagian atas di leher gitu misalnya. Jadi kalau yang misalnya bagian atasnya tight, kaku, tight itu apa ya? Tight itu ketat. Kalau di bagian atas gitu ketat, itu kayak ditarik dari atas, sakitnya sampai bawah. Dan kadang-kadang kita nggak tahu ini kakinya sakit apa di kaki apa dari atas. Tapi makanya memang stretching itu semua fasia, semuanya yang sebaiknya bukan cuma bagian yang sakit, memang kita stretching ke otot-otot besar gitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu mulainya bisa dari ini kali ya, dari pinggangku kali ya, kalau misalnya nanti beli alat kayak gitu ya. Betul, iya. Ditidurin aja. Ya, sip. Ntar aku cari, Dok. Thank you ya. Nanti nama alatnya bisa tolong diketik di chat, Dok. Nama alatnya apa ya? Terus, ini ada yang bertanya lewat chat. Ini Bu Chandra ya, VCH. Jadi, Dok, kalau kadang-kadang saya rasa seperti kesetrum kalau pegang handle pintu mobil itu logam kali ya, pegang logam. Apakah itu karena heavy metal juga? Gak tahu.
Rasanya sih mungkin enggak ya. Kalau maksudnya kalau megang apa tadi? Megang pintu mobil? Iya, logam berarti, megang logam. Iya, enggak. Rasanya sih enggak ya. Kalau itu. Mobilnya elektrik ya? Enggak, tapi bener loh dokter, saya juga kalau megang lift, megang kayak toilet shower, megang apa elevator, saya kesetrum loh. Orang lain enggak. Atau manusia itu kan ada mengandung listrik ya? Listrik, ya. Cuman kandungan setiap orang kan beda-beda tuh. Ada yang begitu megang rambutnya langsung kandalannya mana tuh di luar negeri tuh yang rambutnya megang langsung tegak gitu. Iya, iya. Kandungan listrik kita tinggi kali ya, Dovi ya. Jadi kurang grounding kali. Wah, Pak Joko. Kaos kaki, pakai sandal yang karetnya gimana gitu kan, dia ada gesekan dengan lantai. Iya. Naik elektriknya ya nyetrum. Biasanya sering pakai kaos kaki, bahan bajunya juga bagaimana itu. Yang pergerak gesekan dengan kulit itu juga meningkatkan electricity. Oke. Teman-teman 10 menit lagi kita mau foto bareng. Jadi yang belum pakai kerudung boleh siap-siap nih sebelum tutup. Kita foto bareng ya. Jangan cuma dikasih nama dong Daku, tampilkan wajahmu. Ada yang bertanya Belum lagi? mandi. Iya, Mbak Dwi, sayu. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita foto bareng. Ini 2 jam loh ini. Aduh, panjang banget ya. Jumat depan kita mau adain Zoom dengan narsum Dr. Jose. Nanti berikutnya kita booking lagi nih 2 dokter cantik untuk ngisi lagi. Dan komunitas Odai punya YouTube. Nanti kita putar tayangan ini di YouTube. Subscribe ya. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini yakin ini nggak mau menampakkan wajah. Mbak Ita, Mbak Titi. Vera, door prize yang 2, ready? Ready, Mbak. Kita foto dulu, habis itu tarik door prize ya. Ini terima kasih Dok Sar, Dovi, 2 jam diikat di kursi. Mbak Ganis. Ya. Mbak. Saya. Aku tambahin 2 door prize. Kocokin deh ntar nanti aku yang kirim door prize ininya. Ini juragan BCA. Kasih door prize apa? 2. Ada ya? Rahasia? Atau mau disebut? Pouch. Pouch sama tumbler. Nah, ada logo BCA nggak? Ada. Oke, teman-teman diedarin di grup ya. Setiap kali Zoom yang mau nyumbang produk, sponsor, tapi produknya yang ini ya, jangan mengarah yang nggak sehat ya. Itu silahkan saya terima untuk door prize. Jadi oke, kita foto dulu, nanti nariknya 4 door prize jadi ya, 2 kaos putih sama 2 sumbangan spontanitas dari Vivi. Vera bisa disiapin ya untuk foto halaman 1 dulu. Mbak Ita, Mbak Dwi tetap nih. Shirley kok ngumpet. Shirley tadi nongol. Oke, halaman 1, 2. Cheers. Oke, sebentar ya. Saya simpan dulu halaman 1. Kemudian halaman 2-nya. Kalau ada Zoom gini enak ya. Mami, Zoom-nya ini dong, makanan enak, door prize-nya dong minggu depan. Makanan beku yang enak. Ya, Mam. Mami Evelyn. Prize dari Mami Evelyn minggu depan. Nodong. Oke, halaman 2. Mulai. Mbak Dwi tetap nggak mau nih. Pak Ming. Mbak Tanti kemana dirimu? Ya. Mbak Tanti, Mbak Cucu, Indawati. Mbak Tanti belum nongol nih videonya. Masih keringetan, Mbak, baru olahraga. Nggak popo.
Emangnya ada Pak Ming ya? Ada Pak Ming, itu namanya Lisbeth. Dia kalau hari Sabtu jadi Lisbeth. Kalau Senin jadi Pak Ming, kalau Sabtu jadi Lisbeth. Oh, gitu dong. Lisbeth, ya ampun. Oke. Saya foto ya. 1, 2. Baik, ya. Yes. Jangan banyak bergerak, baik. 1, 2, 3. Cheese. Oke, thank you. Vera, tarik 2 dari door prize dari Vivi, silakan. Oke. Ini yang dari Civivi dulu atau yang kaos, Mbak? Vivi dulu, Civivi dulu. Tumbler ya. sama apa tadi, pouch? Ini yang 2 dari Civivi. Wih, hoki juga nih, Pak Josuko. Wah. Ibaratnya anak bandel masih dapat. Satu lagi, Nindya Rosalina. Siapa? Nindya Rosalina. Nindya. Oh, Bu Nindya. Bu Nindya dari grup 3 ya. Bu Nindya teman-temannya di grup 3 diajakin dong kalau Zoom. Ini nanti aku kirimin alamatnya ya. Oke. Terus 2 kaos komunitas Sodai. Oke. Kaos. Mas Victor. Weh. Mas Victor Mbak, ya? langganan Kefir saya nih. Oh. Kebetulan. Terus satu lagi, Eka Octavia. Eka. Ya. Kamu dapat kaos, sayang. Ukuranmu apa? Nanti japri ke Mbak Vera ya. Ya. Selamat ya. Semoga cepat sehat. Oke, teman-teman yang tidak beruntung, Anda beruntung mendapatkan ilmu dan obrolan yang sangat bermanfaat pagi ini. Kritik dan saran, dan jangan lupa ajak aja untuk Zoom minggu depan dan seterusnya. Insya Allah kita seminggu sekali akan adakan acara seperti ini dengan dokter-dokter yang kompeten. Gratis loh, ini diajain gratis aja susah loh. Daripada antre. Oke, saya tutup. Terima kasih banyak Dok Sarah, Dok Vi, penghargaan setinggi-tingginya buat berdua yang telaten, jaga di grup. Evelyn, ditunggu door prize-nya. Terima kasih. Udah aku kirim tadi di grup 2 foto bola itu. Kenapa? Mau dikirim? Udah dikirim di grup 2. Oke, nanti di ini. Oke. Saya tutup aja ya. Selamat siang, udah 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye, Dok Titi. Dokter Vi, Dokter Sarah, Bu Denis. Terima kasih, Dok Vi, Dokter Denis. Terima kasih, semua. Terima kasih semua ya. Pamit ya. Sehat-sehat ya. Amin.